Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sabiha lah wa la mathila lah wa la nidda lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, monggo kita awali kajian kita tentang sejarah Islam, kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, dengan sami-sami baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, pada kesempatan ini terkait judulnya adalah Khilafatu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kekhalifahan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum masuk kajian, ini ada pengumuman dari tim admin ya. Jadi jamaah kalau ingin bertanya terkait dengan kajian ba'da maghrib, karena pertanyaan langsung ini kan waktunya kadang tidak cukup ya, bisa diajukan melalui kolom komentar di video kajian. Jadi ini jamaah diminta menjadi kaum milenial. Jadi pertanyaannya melalui mungkin Facebook, mungkin YouTube ya. Nah ini jadi harus milenial ini ya, bukan manual atau kolonial. Kalau saya kan masih kolonial ya. Bisa juga melalui admin media yang di Masjid Al-Ihsan ya. Atau bertanya langsung ya kepada ustadznya, nanti jawabannya akan diposting di media Al-Ihsan. Apa? Dah. Oke. Jadi kan kadang waktunya tidak cukup kalau ba'da maghrib untuk tanya jawab langsung, sehingga dilakukan dengan secara online. Jadi sekarang eranya adalah era online ya, era udara, tidak di darat tapi di udara. Ini pesan dari media di adminnya, pengelola admin YouTube dan Facebook dari Masjid Al-Ihsan. Nah, saya lanjutkan. Ali bin Abi Thalib ya, semuanya udah tahu lah. Beliau anaknya ya dari Abu Thalib ya. Abu Thalib ini nama aslinya adalah Abdu Manaf ya. Ini saya sering cerita, sering saya sampaikan bahwa Abu Thalib bukan nama yang sebenarnya ya. Karena nama orang Arab Abu itu pasti bukan nama KTP, tapi itu nama kunyah atau nama gelar panggilan, bukan nama yang sebenarnya. Ya Abu Thalib, Abu Hurairah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar ya, pokoknya Abu-Abu ya. Namanya aslinya Abu Thalib itu adalah Abdu Manaf bin Abdul Muthalib ya. Kalau Abdul Muthalib nama asli. Nah, nasabnya sampai Syaibah bin Hashim dan Amr bin Abdul Manaf ya. Oke. Ini
nasab-nasabnya. Wa ismuhu, nama lainnya wal Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya, ini Arab itu kan biasanya mereka punya silsilah nasab ya. Kalau kita kan ada biasanya setiap kali pertemuan silaturahim keluarga besar Bani Santubi, nah, itu kan dibacakan silsilahnya itu ya. Biasanya orang Arab di Pekalongan pun sama dibacakan nama silsilahnya sama bin hafal sampai Nabi Adam ya kan, bahkan apal ya sampai Nabi Adam, bin ini ya. Masalah salah dan tidak, pendengar kan orang ngerti ke salah apa ora ya, yang penting dia menyampaikan terkait dengan silsilah. Min Husaimah bin Mudrika bin Mudor ya, bin Ma'ad bin Adnan bin Abul Hasan ya, dia merupakan Abul Hasan wal Husain, bapaknya Hasan dan Husain. Nah, beliau juga dijuluki Ali bin Abi Thalib Abi Turab. Kenapa dinamakan Abi Turab? Ya karena beliau ini merupakan, turab itu artinya kan debu ya. Turab itu artinya debu, karena beliau tuh petarung ya. Jadi petarung yang sangat handal. Jadi yang namanya Ali bin Abi Thalib ini kan beliau terkenal menjadi sahabat yang sebelum bertempur itu biasanya ada namanya adu 1 lawan 1 sebelum pertempuran yang rame-rame itu. Beliau biasanya pertama kali di pasukan muslim ketika perang Badar begitu. Perang Badar itu sebelum dimulai perang Badar ada perang tanding dulu ya. Nah, perang tandingnya beliau dengan orang kafir Quraisy dan selalu menang, tidak pernah kalah. Perang Mu'tah pun sama, jadi mirip kayak film. Mirip film itu kan sebelum terjadi perang kolosal itu maka terjadi perang tanding ya. Karena sahabat Ali ini punya pedang namanya pedang Zulfikar ya, yang merupakan pedangnya mertuanya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, beliau menjadi khalifah ini termasuk ya terlambat. Jadi inilah yang kadang sejarahnya itu orang Syiah selalu mempersoalkan kenapa sahabat Ali ini tidak jadi khalifah pasca meninggalnya Rasulullah. Jadi nek cara keturunannya itu kan lebih dekat kepada sahabat Ali. Coba lagi-lagi yang namanya ajaran Islam itu kan bukan monarki. Ajaran Islam itu kan mengutamakan sistem syuro atau musyawarah. Kalau secara monarki mungkin iya ya. Makanya ini orang Syiah ini berdalilkan pada ya salah satu sabda Rasulullah yang mengatakan wa a'immatu min ba'di Ali, cuma maksudnya itu kepemimpinan dalam keluarga ya. Makanya itu yang dipersoalkan terus. Kalau bagi saya sih, saya sering ngobrol sama orang-orang Syiah di Pekalongan ini, banyak yang begitu itu nggak usah dipersoalkan. Sejarah itu berlalu. Jadi kita belajar sejarah itu jangan mengulang sejarah yang berlalu itu kemudian kita mengulang kembali mempersoalkan. Sudah takdir, wis takdire ora ada di khalifah sejak pertama dan itu sudah 4 yang nggak usah dipersoalkan ya. Takdire mbiyen wong Islam kalau podo perang misalkan dalam perang Jamal dan juga perang Siffin, ya takdirnya ngono kok tanpa terjadi seperti itu bisa dadi ngono lho piye meneh. Takdirnya kemudian anaknya sahabat Ali yang namanya Husain dipenggal lehernya, kepalanya dijadikan sebagai
buat main bola, yang konon badannya di Karbala, kepalanya ada yang bilang di Mesir, ya sudah kejadiannya begitu. Sejarah itu kan, ya sejarah itu ada yang pahit, ada yang manis, ya. Jadi ini kadang sejarah, kadang sering yang kita pikirkan yang pahitnya, ya memang begitu sejarahnya, ya. Makanya kita menceritakan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang terjadi ini sebagai pelajaran buat umat kita sekarang ini, jangan seperti itu lagi gitu loh, ya. Nah ini makanya kita belajar, ini kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ibunya ya namanya adalah, istrinya sudah tahu namanya ya Fatimah Zahra binti Rasulullah. Nah, ibunya namanya juga Fatimah, ya. Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdi Manaf. Jadi ibunya beliau dengan bapaknya, ya, Abu Thalib ini, Abdul Manaf ini berarti masih termasuk satu mbah, Pak ya. Mbahnya itu kakak ngadi gitu loh. Misal Mbak Pak Dayat ya. Mbahnya kakak ngadi, sepupu ya. Nah, saudara sepupu. Loh kenapa kau pada enggak ke orang lain gitu? Lah, zaman waktu itu kan dolan dari Pekalongan ke Pemalang kan waduh nemen. Ya. Sudah begitu di perjalanan kan banyak perompak, sehingga ngeliat bojo ngeliat ini ora sado-ado, asal itu halalan thayyiban ya ora apa-apa, termasuk saudara sepupu, ya. Wong jangankan zaman waktu itu, mbah saya aja kedua mbah saya itu dari pihak ibu itu juga saudara sepupu. Satu mbah, berarti kan deket banget kan berarti kan. Ya di kampung itu. Nah, termasuk Pak D saya satu mbah. Alasannya sederhana, biar pas sedulurannya cedak. Tapi nek jere teori keturunan katanya tidak bagus, ya. Apalagi dengan secara ilmu genetik katanya kurang bagus lah. Harusnya yang jauh, ya. Tapi kan situasi kondisi kan tidak harus seperti itu, ya. Genetik boleh mengatakan begitu, tapi kan kadang diantara kita masih mengenal istilahnya kekerabatan. Ya. Nah, ibundanya namanya Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ini kalau panjenengan nanti biasanya haji umroh ini makamnya ibundanya Ali ini ada di pintu masuk Baki. Jadi ada orang kadang si tukang ini yang guide-nya itu kadang sering salah ngomong, ini loh makamnya Fatimah. Jadi mereka menganggap Fatimah istrinya Ali atau anaknya Rasulullah yang terakhir. Tapi itu adalah ibundanya sahabat Ali yang namanya Fatimah binti Asad. Sudah masuk Islam ketika meninggal, sudah. Suaminya saja yang masih kufur, belum masuk Islam. Si Abu Thalib itu atau Abdul Manaf. Kalau istrinya Aslamat wa Hajarat, masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Dan ibundanya Ali bin Abi Thalib ini meninggal itu ketika Rasulullah masih hidup, ya. Dan yang menyolati itu adalah Rasulullah di makam Baki. Nek nyong ngarani iki nek mlebu makam Baki itu posisinya di sebelah kanan, pintu sebelah kanan. Wah, pintunya kan banyak itu ya. Itu biasanya pintunya sebelah timur saya dulu ngaraninya itu. Oh ini nih, ini makamnya. Karena sekarang sudah ketahuan kok mana makam-makam walaupun nggak ada nisannya itu. Sekarang udah ketahuan. Sekarang ada petanya, Pak. Saya punya petanya itu. Jadi peta mana istri-istrinya Rasulullah. Peta.
kan nggak ada nisannya itu. Istilah Rasulullah itu di deretan ini kelihatan nisannya itu berdempetan. Nah kini kemudian makamnya yang paling kelihatan itu adalah makamnya sahabat Utsman bin Affan, paling lebar di tengah-tengah itu. Sekarang udah bisa terdeteksi. Jadi terdeteksi terkait dengan siapa saja yang dimakamkan di kawasan Baqi, terutama para sahabat. Ya. Kalau sudah sekarang ini nggak ketahuan. Termasuk peta rumah Rasulullah di era dulu. Nah ini seperti apa? Jadi kayak makamnya Rasulullah itu kan rumah. Ini posisinya kamarnya Rasul seperti apa, kamarnya Fatimah seperti apa, kemudian kamarnya anak-anaknya Rasulullah seperti apa. Itu sekarang bisa dilihat melalui teknologi. Ya. Jadi sudah barang mudah, dengan teknologi itu gampang-gampang. Ya. Wa kana lahu minal ikhwah Thalib. Dan Ali ini punya saudara, kakak, namanya Thalib. Ya, tadi saya ceritakan kenapa dinamakan Abu Thalib, ya karena anak pertama namanya Thalib, makanya dinamakan Abu Thalib. Tapi meninggal waktu kecil. Kemudian Thalib ini punya adik, ya, namanya adalah Aqil. Ini yang namanya Aqil bin Abi Thalib. Masuk Islam nggak Aqil? Masuk Islam. Dan Aqil ini ketika pas perang Badar, beliau belum masuk Islam dan berpihak pada orang kafir Quraisy. Ya. Nah, pada waktu itu ditawan oleh pasukan Islam pada perang Badar, si Aqil ini, berarti kakaknya sahabat Ali. Tapi kemudian dibebaskan dengan jaminan, ya, oleh pamannya, namanya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, berarti adiknya Abu Thalib. Ya. Jadi waktu itu kan, kalau boleh saya mengatakan, perang itu kan perang saudara. Ya, perang saudara hanya berbeda terkait dengan iman. Ya, antara yang satu sudah masuk Islam, yang satu belum. Ya, karena penentangan dari orang-orang Quraisy ini. Nah, Aqil ini kemudian dibebaskan dengan jaminan uang, ya. Lalu setelah itu beliau menyatakan diri masuk Islam. Dan pada waktu perang Uhud beliau sudah hijrah ke Madinah. Ini namanya Aqil. Dan beliau ya meninggalnya Islam sudah. Kemudian yang ketiga, Ja'far. Ya. Ada Ja'far bin Abu Thalib. Ya, ini juga termasuk kakaknya dari sahabat Ali. Ya. Jadi ini kan periwayat hadis ini, an Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Jadi anak-anaknya Abu Thalib itu banyaknya masuk Islam. Ya. Yang nggak masuk Islam itu ya sepertinya cuma satu, ayahnya itu. Anaknya masuk Islam kabeh. Nah, Thalib itu masih kecil meninggalnya. Jadi nggak dibicarakan sama sejarah. Ya. Ini Ja'far ini kalau dalam sejarah terkenal, beliau ini ikut hijrah ke Habasyah dan menjadi mediator, ya, menyampaikan pesan Rasulullah kepada Raja Habsyi, ya. Nah, ini Ja'far, ya. Jadi Ja'far bin Abi Thalib. Wa kanu akbaru minhu. Dan Ja'far ini ya kakaknya. Nah, berarti sahabat Ali ini tengah-tengah, ya. Wa baina kulli wahidin wa baina sinin. Ternyata jaraknya antar satu anak dengan anak yang lain ini ya masing-masing itu ya jaraknya itu ya antara sekitar 10 tahun lah. Ya. Jadi ternyata Abu Thalib ini beliau ketika waktu sepuh pun juga
produktif juga sebenarnya ini Abu Thalib ini ya. Jadi Asyra sinin jaraknya 10 tahun. Wa bainal akhir Asyra sin walahu ukhtan. Dan sahabat Ali ini punya adik perempuan. Yang pertama namanya adalah Ummu Hani. Ummu Hani ini bukan nama sebenarnya, karena dia punya anak perempuan pertama namanya Hani, sehingga dinamakan Ummu Hani. Jadi kalau orang Arab itu kalau laki-laki namanya Abu, ya kan? Kalau ibunya biasa dinama Ummu, ya. Ummunya siapa? Ummu Hani. Oh, anaknya anak pertama namanya Hani. Nama sebenarnya siapa? Fahitah. Nah, makanya kalau kita membaca sejarah itu, adakah perempuan yang dicintai oleh Rasulullah selain Khadijah? Ya, ada. Namanya Fahitah. Ya, dan menyampaikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib tidak setuju. Dan ternyata Fahitah atau Ummu Hani ini juga tidak mau. Nah, dan juga kondisinya pada waktu itu sudah dilamar oleh seorang laki-laki. Soalnya kan ngerti loh, wong kecilik kan cucunya si Huraibah, ya orang Bani Makhzum. Bani Makhzum ini merupakan tokoh terkenal ya di kalangan orang Quraisy. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang suku Bani Makhzum ini, ceritanya terkait ada salah satu orang laki-laki dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian, ya, karena dia sukunya orang hebat, nggak dihukum pada waktu itu. Ya. Rasulullah marah, ya. Laula Fatimah binti Muhammad syaraqat laqatatu yadaha. Orang nepotisme, tidak ada. Ini sukunya orang hebat, lebih hebat dibandingkan yang lain. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri pun juga akan saya potong tangannya. Jadi ini Bani Makhzum. Jadi Bani Makhzum ini termasuk strata sosialnya tinggi. Ya, yang pada waktu itu Bani Hashim, keturunannya Rasulullah itu sedang terpuruk. Kenapa terpuruk? Secara ekonomi mereka pendapatannya turun. Ya, secara ekonomi. Ya, yang sedang naik dari Bani Makhzum. Jadi mereka orang Arab itu ada istilahnya strata-strata, Pak. Ya. Nah, sudah begitu yang sudah melamar Ummu Hani ini, ya, yang mau melamar Ummu Hani ini, dia orangnya pintar bersyair, cerdas lah. Jadi indikator kemahiran orang Arab pada waktu itu adalah pintar berpantun. Makanya kenapa Al-Quran turun? Karena Al-Quran menjadi saingannya para penyair. Makanya ada surat namanya surat Asy-Syu'ara, surat para penyair. Jadi Quran itu turun menyaingi para penyair sebenarnya. Ya. Nah, ini namanya Ummu Hani. Ya. Jadi Ummu Hani ini adalah perempuan yang Rasulullah pernah mencintainya, tapi ditolak oleh sahabat atau oleh pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Ya. Yang lalu kemudian yang kedua, ya Khadijah itu, ya, yang mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintainya, kemudian menjadi istrinya. Ini cara bahasa siki ya kasih tak sampai, itulah. Jadi banyak cerita riwayat ini juga pernah saya ceritakan juga di sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah Wajumana. Ini juga perempuan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini punya kakak, jumlahnya adalah 3, ya. Punya adik perempuan juga jumlahnya 3, ya. Ummu Hani masuk Islam, ya. Jumanah juga masuk Islam, ya. Wa kulluhum min Fatimah binti Asad. Dan ini semuanya berasal dari satu ibu, namanya Fatimah binti Asad. Qad aslamat wa hajarat. Dan Fatimah binti Asad ini
sudah masuk Islam dan sempat hijrah ke Madinah. Karena Ali bin Abi Thalib ahadul asyrah al-mashhud lahum bil jannah. Wah, coba apa ora seneng dadi wong watu kuwi ya, termasuk 10 orang yang dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah yang masuk surga biduni hisab ya. Jadi ini ya khulafaur rasyidin itu semuanya tanpa hisab ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali ya, bil jannah ya, kan 10 yang nanti kemudian kan hadis ini berkembang 70.000. Kemudian setelah itu summa mim ba'di, kelipatannya. Makanya kita harapan kita itu kelipatannya mau ya. Semua kadang kita kayak nggak optimis gitu. Kayak pesimis, apa iya ya kan ya. Makanya itulah kita itu inginnya ya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ahadus sittah ashabus syura, dan termasuk 6 orang yang majelis syura yang menentukan siapa saja yang menjadi khalifah. Makanya kalau kemudian ada orang mempersoalkan kenapa bukan sahabat Ali setelah peninggal Rasulullah, ya karena sahabat Ali belum mau ya. Ketika sahabat Utsman mau jadi khalifah, sahabat Ali diminta jadi khalifah sama sahabat Utsman. Jenengan mawon lah, boten jenengan mawon sing tesis senior. Jadi ternyata senioritas di antara mereka itu menghormati yang lebih sepuh itu dikedepankan. Jadi mengamalkan sabda Rasulullah, laisa minna man la yarham shahirona wala yukrim kabirona. Tidak termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih tua. Ya memang dari segi umur memang begitu. Sahabat Abu Bakar lebih sepuh daripada sahabat Umar, sahabat Umar lebih sepuh dari sahabat Utsman, sahabat Utsman lebih sepuh dari sahabat Ali. Jadi yang paling junior itu ya Ali. Ya makanya beliau terima jadi khalifah yang keempat dan umurnya pendek ya, jadi nggak sampai puluhan tahun ya, hanya sekitar kira-kira 5 tahun ya, kurang, karena banyak terjadi ya istilah kata itu ya pemberontakan lah pada waktu itu ya, sampai yang perang Siffin dilanjut dengan perang Jamal yang mengakibatkan banyak ribuan orang meninggal. Kemudian terjadi proses tahkim, istilahnya perjanjian damai, dan kemudian menentukan sahabat Muawiyah sebagai khalifah. Dan kemudian sistem khalifah diganti menjadi monarki, pindah ibu kotanya dari Madinah menuju ke Syria atau Damaskus ya. Nah setelah itu terjadi semacam ya namanya politik ya, keturunannya Rasulullah itu banyak yang dipenjara ya, banyak yang ditangkap ya, termasuk kalau dalam sejarah istrinya Hasan atau anaknya Ali ini termasuk yang diberi suap oleh penguasa pada waktu itu untuk memberikan racun buat suaminya. Ini cerita dari Bidayah wan Nihayah. Entah benar dan tidak itu ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejarah ada yang mengatakan demikian. Termasuk sejarahnya dari Tarikh Ibnu Ishaq. Jadi segitunya itu. Kalau sahabat Husain dibantai, kepalanya dipenggal, sahabat Hasan ya kakaknya diracun sama istrinya yang berkhianat dan dikasih uang. Nah itu ada sejarah yang mengatakan demikian ya. Jadi memang sejarah itu kan sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi ada saksi ya, saksinya siapa kan. Nah jadi kita mengatakan oh iya ya kayak sejarah di Indonesia PKI gitu ya sama kan. Yang hitam ya kita ceritakan, yang putih pun kita ceritakan ya.
Wa kana mimman tuwfiya wa Rasulullah wa huwa radin anhu wa kana rabil khulafa ar-rasyidin, ya. Dan beliau ya termasuk yang menangi, ya, istilahnya mendampingi ketika Rasulullah meninggal dunia. Kan cuma ada orang 4 waktu itu. Rasulullah yang pertama adalah Aisyah, yang kedua adalah Ali, istrinya Fatimah, yang keempat ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang menyaksikan Rasulullah meninggal itu 4 orang. Ya. Wa kana Rabil, ya ini udah tahu, dia itu merupakan khalifah yang keempat. Ya. Dubatnin, ya beliau agak dikit gemuk, asla botak sebule Pak. Ya. Kalau dalam riwayat wa huwa ilal qasri aqra wa kana azimul lihyah, oh jebule jenggote kandel. Azimul lihyah. Ya biasa orang Arab kan jenggote kandel, ya. Waqad bala'at satuhu wa mulku abyadu kasir. Dia termasuk sya'ar sodr. Rambutnya nganti tekan pinggang. Berarti rambutnya dawa jebule. Ya, gondrong, ya. Husnul wajhi. Beliau termasuk orang yang ganteng mukanya. Tuhu kusin, giginya sejajar, ya. Khafiful masyal arat, dan beliau jalannya pelan kalau pas jalan. Tapi kalau pas lagi perang ginas, ya. Karena beliau kudanya itu juga katanya kudanya beliau itu termasuk ya terengginas sangar gitulah. Jadi daya pacu kudanya cepatnya luar biasa, ya. Dan pedangnya cara beliau bertarungnya juga luar biasa, sehingga dinamakan dengan Abu Turab, ya. Ya ini ada sumber mengatakan pedangnya itu jangankan daging manusia, besi saja bisa putus, ya. Kayu batu saja bisa putus. Batu bisa hancur, teng, gitu kan, terbelah. Apalagi kok daging manusia. Ya, ini pedang Zulfikar. Ya, ini salah satu keistimewaan ini, ya Allah wa'alam, ya, kata orang Turki, karena ini disimpan di Turki sekarang, di museum di Ataturk, di mana itu, di Istanbul itu. Ya. Jadi kata orang Turki ini pedangnya itu mampu membelah batu, ya, mampu membelah baja, ya, dan mampu untuk membelah orang yang menggunakan baju besi atau baju perang, ya. Jadi kalau orang itu pakai baju perang, langsung terbelah sebadan badannya, sebaju-bajunya. Itu pedangnya Zulfikar. Ya Allah wa'alam, belum pernah dicoba sekarang karena nggak boleh sama orang Turkinya itu kan. Kalau zaman dulu kan ada yang meriwayatkan demikian, ya. Nah, sahabat Ali masuk Islamnya wahwa ibnu sab'in. Masuk Islamnya itu masih umurnya 7 tahun. Makanya kalau kita baca sejarah waktu kecil itu, sahabat Ali ini termasuk anak-anak. Anak-anak yang pertama kali masuk Islam siapa? Ya Ali, sahabat Ali. Orang tua yang pertama kali masuk Islam siapa? Sahabat Abu Bakar, ya. Lalu kemudian siapa perempuan yang pertama kali masuk? Ya tentunya istrinya Rasulullah, namanya Siti Khadijah, ya. Lalu pemuda, nah karena waktu itu masih anak-anak, belum dianggap muda, ya, belum menjadi anak muda. Ini riwayat mengatakan beliau masuk Islam ketika ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan ya 13, ada yang mengatakan 14. Wah, ini riwayatnya macam-macam, ya. Nah, ini masalah beliau masuk Islamnya apa? Yang jelas beliau annahu awwalu man aslama, ya. Wasahih annahu awwalu man aslam lahul man, dan yang paling sahih adalah beliau orang anak yang pertama kali masuk Islam dari kategori anak-anak. Ya, ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Mungkin kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, ya. Nah, terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, mungkin
mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tadi pesan dari admin, kalau ada hal-hal yang terkait pertanyaan kajian apapun, bukan hanya hari ini, itu disampaikan melalui medsos, YouTube atau Facebook ya. Monggo sareng-sareng kita tutup dengan sami-sami membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lihat hadza astaghfirullah nasuminallah wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.